Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GKSI di seluruh Indonesia. Dan saya juga tidak lupa menyapa pada rekan-rekan Bapak Ibu, para gembala sidang yang sedang melayani, tetap terus berjuang, tetap terus maju, karena setiap perbuatan baik dalam pelayanan jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Hari ini kita kembali berjumpa untuk sebuah renungan yang singkat yang saya mau sampaikan untuk kita semua, dengan tema kita pada minggu yang ketiga ini adalah perekat dan nilai-nilai rumah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar betul, kita mengetahui bahwa gereja itu terdiri dari berbagai macam suku, etnis, bahkan bahasa, budaya, adat, dan sebagainya itu sangat berbeda antara daerah satu dengan daerah lain. Bahkan bicara tentang sifat dan karakter kehidupan pun antara satu orang dengan yang lain itu juga berbeda. Maka kalau tidak ada perekat, bisa dipastikan bahwa hubungan itu tidak kuat, bahwa kerjasamanya juga tidak akan kuat. Dan kita juga butuh value, butuh nilai-nilai yang mendasari supaya kita bisa kompak bersama maju, terlebih-lebih dalam membangun rumah Tuhan. Kita merindukan di rumah Tuhan, di gereja kita, betul-betul Allah nyata kehadirannya, karunia-karunia termanifestasi dengan baik dan benar untuk pembangunan rumah rohani. Karena kalau pembangunan rumah rohani itu berjalan dengan benar dan tertata dengan rapi sesuai dengan rancangan ilahi, sesuai dengan petunjuk yang Tuhan kehendaki, maka saya percaya sebagaimana ketika orang Israel di bawah kepemimpinan Raja Salomo membangun bait suci, dan ketika bait suci itu ditahbiskan, maka kemuliaan hadirat Allah itu nyata atas rumah itu. Demikian juga gereja yang merupakan penggenapan daripada kebenaran itu yang hari ini kita ada, seyogianya dan seharusnya lah mencerminkan hal yang sama ketika Salomo membangun bait Allah. Hanya perbedaannya bangunan Salomo secara fisik, tapi kalau gereja itu sifatnya adalah organisme, makhluk hidup, karena bahan-bahan pembangunannya pun bukan kayu batu, melainkan setiap pribadi anak-anak Tuhan yang dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani itu. Nah, hari ini kita bicara tentang perekat dan nilai-nilai rumah Tuhan. Ada 3 poin penting perekat dan nilai-nilai di rumah Tuhan. Yang pertama, saudara, yaitu kasih dan persaudaraan. Mari kita membaca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ini goal yang dirindukan. Bukannya perpecahan, bukannya friksi, bukannya gesekan, tapi bagaimana rumah Tuhan yang adalah umat-umat Tuhan yang ada di dalamnya itu bisa bergerak bersama, mencapai visi yang Tuhan tetapkan bersama, dan menjalankan visi bersama hingga kemuliaan Tuhan itu betul-betul dinyatakan. Maka poin yang pertama adalah sebagai perekat dan nilai di dalam rumah Tuhan adalah kasih dan persaudaraan. Kasih itu merupakan perekat mutlak dalam rumah Tuhan. Karena tanpa kasih, saudara, mustahil sesuatu itu bisa dilakukan dan dikerjakan secara bersama. Dan kasih ini pun betul-betul harus dipahami, yang dipergunakan adalah kasih Kristus, kasih yang menerima sesamanya apa adanya, kasih yang menghormati, kasih yang tidak menuntut, tapi kasih yang memberi. Dan apabila setiap orang percaya memiliki kasih Kristus ini, tentu semua akan bergerak dalam dinamika yang sama, untuk tujuan yang sama, dan akhirnya kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Kasih memastikan karunia Roh Kudus dipergunakan secara tepat untuk membangun tubuh Kristus. Bapak Ibu, ada berapa banyak orang dipakai secara karunia, ada hikmat, ada penglihatan, ada marifat, tapi ujung-ujungnya hanya dipergunakan untuk dirinya, untuk kepentingannya. Bahkan tidak jarang orang ada bahasa dalam tanda petik menjual karunia, saudara. Nah, sedangkan Alkitab mengajarkan kepada setiap kita bahwa karunia-karunia roh itu harus dipergunakan untuk membangun. Ada juga orang mempergunakan karunia justru malah untuk menghakimi, untuk melukai, bahkan untuk membuat orang tidak nyaman, saudara. Karena ketika dengan motif yang tidak benar, itu bisa menyakitkan. Yang ada hanya penghakiman, penemplakan. Sementara Tuhan mau memang ada penemplakan, ada teguran, tapi sifatnya adalah untuk membangun, menghibur, menasihati, agar orang-orang tetap bertumbuh dalam karunia itu dan bertumbuh dalam iman percayanya untuk tetap melekat dan hidup di dalam percaya kepada Tuhan. Kasih juga merupakan pondasi utama dalam setiap tindakan dan fungsi di dalam rumah Tuhan. Kita berfungsi sebagai apapun bagian yang kita ambil dalam pelayanan, dasarnya haruslah kasih. Karena apabila bukan kasih, itu akan membawa motivasi-motivasi yang Tuhan tidak kehendaki. Dan sudah banyak contoh ketika motivasi tidak selaras dengan kehendak Tuhan, akhirnya banyak orang tersingkir dari jalan itu. Tidak sedikit orang terluka, tidak sedikit orang kecewa karena motifnya yang salah. Oleh karena itu, poin yang pertama ini sangat penting dan harus digarisbawahi, kasih dan persaudaraan itu menjadi berkat dan nilai di dalam rumah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kasih? Karena kasih mengatasi perbedaan. Siapapun engkau, bahkan kedudukan apa, status seperti apa, tapi kalau kita memiliki kasih, kita akan bisa menerima orang lain. Kita tidak akan jumawa, kita tidak akan sombong, karena ada kasih Kristus yang menguasai kehidupan kita. Lalu juga kasih itu juga yang membangkitkan simpati. Kasih itu membangkitkan simpati dan solidaritas. Ada banyak orang hidup saling menghakimi, ada banyak orang hidup saling tidak peduli, saudara. Tapi dengan kasih justru ada empati, ada simpati, ada solidaritas. Kalau ada orang menderita, dengan kasih, kasih akan berbicara dalam hati kita. Seandainya kita yang ada di posisi orang itu, seperti apa perasaan kita. Tapi ada banyak orang karena sombong, angkuh, jumawa, dia tidak punya empati dan tidak punya simpati ataupun solidaritas. Dan kalau gereja isinya orang-orang yang seperti itu, tidak ada empati, tidak ada simpati, tidak ada solidaritas, maka tinggal tunggu kapan gereja itu akan mengalami kerusakan, saudara. Tapi hari ini saya mau mengajak kita GKSI di seluruh Indonesia, mari. Terlebih-lebih rekan-rekan hamba Tuhan, mari menanamkan. Biarlah perekat yang sangat urgent, sangat penting, yang adalah kasih, itu betul-betul tertanam dalam setiap hati, pikiran, perasaan jemaat yang kita layani. Bahkan juga value-nya, yaitu hidup dalam persaudaraan. Dan kasih itu juga yang memungkinkan kita bisa hidup di dalam persaudaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, persekutuan dalam melayani bersama. Ya, perekatnya adalah persekutuan dalam melayani bersama. 1 Korintus pasal 14 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernah pakai karet gelang? Banyak orang berpikir karet gelang itu sesuatu yang sepele.
Tapi ketika di rumah ada sampah-sampah, udah dikumpulkan, dimasukkan dalam plastik, dibutuhkan pengikat. Nah, ternyata karet yang dianggap sepele itu bisa mengikat itu. Dan sangat berguna, sehingga sampah itu tidak kececeran sampai di mana-mana. Dalam kehidupan berjemaat, saudara, ada posisi-posisi yang Tuhan tempatkan dalam kejemaatan kita. Bahkan juga dalam gereja kita, status sosial ekonomi juga berbeda-beda. Tapi Tuhan mengajarkan untuk setiap kita itu memiliki pandangan sebagaimana Kristus memandang. Dan saudara, nilai perekat dalam melayani bersama ini merupakan sebuah kekuatan. Tidak pandang bulu siapa dia, orang besar, orang kecil, orang berpangkat, orang tidak berpangkat. Tapi ketika ada kesehatian dan mau bergandengan tangan bersama-sama untuk kita bergerak maju membangun rumah Tuhan, maka di situ akan terjadi suatu kegerakan, satu hal yang sangat luar biasa kuasanya tentunya. Karena di mana ada kesatuan, di situ ada kekuatan. Nah, saudara-saudara, persekutuan dalam melayani bersama ini merupakan alat perekat. Artinya apa? Ayo sama-sama. Kalau saya di sini, saya menggerakkan semua potensi yang ada. Kita di sini ada banyak ibadah juga dari kategorial, dan semua saya berharap jemaat ikut terlibat. Mungkin ada yang nggak bisa khotbah, nggak apa-apa, ikut doa, dan kami bentuk tim doa. Yang bisa melayani, kami latih untuk bisa sharing di komsel, sharing di persekutuan, ngajar di Sunday School, ngajar di Beyond anak-anak muda. Bahkan ada banyak sekali tempat-tempat untuk pelayanan. Nah, dan kami menempatkan semua potensi yang kami miliki untuk jemaat ikut ambil bagian dalam pelayanan itu. Intinya adalah persekutuan dalam melayani bersama itu merupakan alat perekat untuk kebersamaan, membangun bersama demi terobosan dan tujuan Tuhan tercapai. Nah, oleh karena itu, saudara, dalam persekutuan, dalam melayani bersama ini tentu kita menemukan bahwa setiap orang memiliki karunia-karunia yang berbeda, tapi semuanya berfungsi untuk membangun jemaat. Kita mempelajari dalam kitab 1 Korintus pasal 12 itu jelas di sana ada karunia-karunia yang Tuhan berikan, ada 9 karunia, tapi perlu dipahami bahwa karunia itu memiliki tujuan, yaitu untuk membangun jemaat. Lalu juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam persekutuan itu kita bisa tumbuh bersama, kita saling membangun, kita saling mendoakan, kita saling memberkati, bahkan saling mengingatkan. Itu yang sebenarnya sederhana saja. Kalau kita mau mengalami terobosan, bukan mesti harus hal yang rumit, tapi apa kalau sesuatu yang rumit bisa disederhanakan dan bisa dikerjakan secara bersama, dan itu tidak melanggar ketetapan dan kebenaran firman Tuhan, saya percaya itu akan menjadi sesuatu yang sangat powerful bagi kemajuan pekerjaan pelayanan. Dan kemudian, saudara, dalam persekutuan, dalam melayani bersama ini, maka di dalamnya pasti ada kekuatan yang lebih dibanding dengan bergerak sendiri. Oleh karena itu, memang tubuh Kristus itu banyak anggota, dan masing-masing anggota punya kelebihan, punya karunia yang Tuhan taruh, dan tujuan karunia dan kelebihan atau talenta itu dimaksudkan Tuhan untuk pelayanan bersama, untuk pembangunan rumah Tuhan, sehingga pelayanan ini berdampak dan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, perekat dan nilai-nilai di rumah Tuhan adalah ibadah yang mengubahkan dan yang mempersekutukan. Saya ulangi, ibadah yang mengubahkan dan mempersekutukan. Saudara-saudara, masing-masing gereja kita tentu memiliki liturgi, tata cara, dan bagaimana perspektif masing-masing gembala, masing-masing pengurus gereja menyikapi bagaimana memiliki ibadah yang mengubahkan, dan ibadah itu juga mempersekutukan, bukan memecah belah. Karena di Korintus sendiri itu terjadi kelompok-kelompok.
kelompok Kefas, kelompok Kristus, ada kelompok Paulus, ada kelompok Apolos. Kita tidak mau gereja terpecah-pecah, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nilai perekatnya ibadah yang mengubahkan dan yang mempersekutukan. Dalam hal ini, saudara, ibadah yang mengubahkan, gereja harus betul-betul merindukan kehadiran Tuhan dalam setiap ibadah, manifestasi-manifestasi karunia-karunia roh yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi betul-betul manifestasi untuk kepentingan tubuh Kristus, untuk pembangunan tubuh Kristus. Dan juga ibadah harus berjalan tertib dan menyatukan, bukan memecah belah. Karena ada juga orang-orang yang dipakai Tuhan karena nubuatannya sifatnya penghakiman, maka akhirnya terpecahlah. Padahal kalau kita belajar tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal yang rahasia, tapi siapa yang bernubuat, nih dikatakan, siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, lalu kemudian menasihati dan menghibur, bukan menghakimi, bukan memecah. Oleh karena itu, kasih itu betul-betul harus dimiliki. Melayani dasarnya betul-betul kasih Kristus. Bukan kebencian, bukan perspektif pribadi, bukan opini pribadi, tapi betul-betul apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kesimpulannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap jemaat harus mengetahui unsur yang paling dalam dan memiliki unsur yang paling dalam, mempraktekkan unsur yang paling dalam ini, yaitu kasih sebagai landasan untuk kita melayani, membangun tubuh Kristus. Karena kasih itu merupakan perekat umat dan juga merupakan value rumah Tuhan yang membangun persaudaraan tubuh Kristus untuk tumbuh bersama dan pelayanan bersama bagi kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita menjadi pembangun-pembangun rumah Tuhan yang sesuai selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.